Kalau kita beli mobil baru, umumnya kita akan mendapatkan barang utuh di mana mesin hingga bodinya langsung buatan pabrik. Berbeda dengan bis yang mana sebuah perusahaan otobus ketika ingin memiliki bis baru harus membeli sasis yang kemudian bodinya dirakit oleh karoseri. Sebenarnya dahulu kala sudah ada bis yang dijual lengkap dengan bodinya ibarat mobil baru yang sudah jadi, dan ini dijual oleh perusahaan sasis ternama Mercedes-Benz di tahun 1970. Mercedes-Benz awalnya punya pabrikan manufaktur di Indonesia yang bernama GMM atau German Motor Manufacturing, namun regulasi menghentikan itu semua. Sementara itu di luar negeri saat ini masih banyak bis yang dijual dengan kondisi sudah jadi. Ternyata ada loh beberapa hal yang menjadikan alasan kenapa kalau membeli bis baru di Indonesia dibuat terpisah antara bodi dengan sasisnya. Lantas kenapa kalau perusahaan otobus ingin membeli bus harus beli sasisnya dulu baru membuat bodinya di karoseri? Alasan pertama adalah produsen pemasok bahan baku bodi bis bisnisnya juga ikut berkembang. Untuk membuat satu unit bis tentu butuh beberapa komponen seperti besi, baja, aluminium, kaca, dan lainnya. Bahan baku bodi bis ini tentunya didapat dari produsen pemasok dari dalam negeri juga. Jika impor secara utuh maka keuntungan hanya dirasakan pabrikan luar negeri saja. Dengan adanya regulasi ini jadi banyak sektor industri yang ikut tertolong seperti pemasok kaca, interior bis, dan masih banyak lagi. Alasan kedua adalah harga yang lebih murah. Bodi bis yang dibuat di dalam negeri harganya lebih murah dibanding dengan bus utuh yang diimpor dari luar negeri. Ibaratnya sama seperti mobil rakitan dalam negeri, tentu harganya lebih murah dibanding mobil impor. Produksi dalam negeri membuat biaya dasarnya lebih kecil karena biaya cukai dan pajak bisa dipangkas, sedangkan kendaraan impor memiliki harga yang lebih tinggi karena dimasukkan ke Indonesia dalam bentuk satu unit utuh, maka pajak dan cukainya otomatis akan lebih besar. Alasan ketiga adalah menghindari monopoli usaha. Praktek monopoli usaha adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi dengan adanya regulasi dan menyatakan APM atau agen pemegang merek tidak berhak membuat bodi dan harus diserahkan kepada karoseri dalam negeri. Tentunya ini membuat industri otomotif dalam negeri menjadi lebih berkembang, bahkan bisa menjadi pemain global sebagai produsen bodi bis, di mana produk buatan karoseri lokal bisa diekspor ke luar negeri. Alasan keempat adalah kualitas bodi karoseri lokal terbukti bagus. Karoseri dalam negeri kualitasnya udah nggak usah diragukan lagi, karena dibangun dengan bahan-bahan yang bermutu tinggi serta dirancang oleh tangan-tangan terampil anak bangsa, dan teknologinya juga cukup canggih. Dengan membuat bodi bis di Indonesia tentu bisa lebih murah dan tentunya perekonomian Indonesia bisa terdongkrak. Dan alasan terakhir adalah desain buatan lokal lebih bagus dan sesuai dengan selera pasar. Soal desain bodi bis lokal nggak kalah bagus, saking bagusnya desain bodi bis buatan karoseri lokal sampai pada akhirnya ditiru di luar negeri. Karoseri lokal juga terus mengupdate bentuk bis yang kekinian, terbukti dari masa ke masa desain selalu ditingkatkan sehingga bis terlihat lebih modern dan agresif. Selain itu, karoseri lokal tentu lebih tahu persis tentang kondisi di lapangan. Jadi, dalam pembuatan bodi bis sudah pasti pas dan cocok bagi pengguna bis di Indonesia. Itulah alasan yang menjadikan kenapa kalau membeli bis baru di Indonesia dibuat terpisah antara sasis dengan bodinya. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.